Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Arif Nur Rahman dengan NIM 23020010372 dari Prodi Manajemen S1. Nah, di sini saya selaku ketua, di mana saya memiliki peran mengkoordinasi teman-teman anggota saya untuk bekerja dan juga mengkoordinasi bagaimana jalannya kewirausahaan ini. Perkenalkan, nama saya Eki Hikmawati dengan NIM 23020100248. Saya dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya sebagai sekretaris yang dimana saya melakukan kegiatan administrasi mulai dari membuat proposal kegiatan, proposal sponsor hingga surat penilaian. Perkenalkan, saya Niken Ayu Septiana dengan NIM 230203001 dari program studi akuntansi S1. Saya di sini berperan sebagai bendahara yang mengatur keuangan untuk kelompok kami dari KWU 3 sampai dengan KWU 6, yaitu untuk mengatur bagaimana pemasukan serta pengeluaran dan juga laba. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aji Restu Pratama dengan NIM akhir 3770. Saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Auliani Sakarima dengan NIM 23020010218. Di sini saya dari Prodi Manajemen S1 dari kelas kewirausahaan C. Posisi saya di kelompok itu sebagai divisi pemasaran dan promosi, yang dimana tugas saya ini adalah mengedit video, mencari ide-ide konten untuk memperkenalkan produk kita. Pada KWU 2 kita belajar mengenai kewirausahaan event organizer, di mana secara teori kita diajari mengenai beberapa dasar-dasar event organizer, manajemen keuangan pada event organizer, dan juga manajemen sumber daya manusia di event organizer, dan juga penyusunan proposal kegiatan maupun penyusunan sponsorship pada event tersebut. Dan tidak hanya secara teori, kita juga ada menjalani praktek langsung pada kewirausahaan 2 ini. Pada KWU 3, kelompok kami berfokus pada kegiatan selling, yaitu menjual chicken karage. Kegiatan ini menjadi tahap awal untuk melatih kemampuan kami dalam menjual produk, berinteraksi dengan konsumen, menentukan harga, serta memahami respon pasar. Kami belajar bahwa keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada kualitas rasa, tetapi juga pada kemampuan menawarkan produk secara menarik dan meyakinkan. Pada kewirausahaan 4, kelompok kami itu lebih berorientasi pada inovasi dan legalitas. Kelompok kami difokuskan pada clean cost and house, yang dimana fokus pada jasa kebersihan yang lebih praktis, profesional, dan diminati masyarakat. Kemudian selain itu, pada tahap ini kami juga memperhatikan aspek legalitas usaha agar bisnis yang dijalankan itu memiliki dasar yang lebih kuat dan siap untuk dikembangkan secara lebih serius. Pada kewirausahaan 5, kelompok kami itu menekankan pada aspek promosi produk, yaitu dengan mengangkat topik custom, yang dimana produk ini itu dipilih karena memiliki peluang promosi yang tinggi, mudah dikreasikan, dan cocok untuk dipasarkan melalui media sosial. Fokus utama pada tahap ini adalah bagaimana membangun daya tarik produk, memperkuat branding, dan menyusun strategi promosi agar produk lebih dikenal oleh masyarakat. Pada KWU 6, kami lebih berfokus pada distribusi dan reseller, dan kami mengambil produk yaitu marinasi ayam. Kami memilih produk tersebut karena memiliki peluang pasar yang luas dan dapat didistribusikan kepada berbagai konsumen. Melalui tahap ini kami belajar bagaimana membangun jaringan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih efektif dan berkemajuan. 오랜만에 이 동네를 찾았어. 골목골목을 따라다니면서 희미하게 남아있는 우리의 흔적을 지나 고개를 들어보니 넌 어느새 오늘 밤 길어진 이 밤을 헤매다 너의 집 앞을 서성이다 널 위해 돌아서야
Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan aspek bisnis dari usaha yang kami jalankan selama mengikuti program kewirausahaan 6, yaitu usaha ayam marinasi. Yang pertama dari segi produk dan inovasi yang kami lakukan. Produk utama yang kami jual adalah ayam marinasi, di mana ayam marinasi ini merupakan ayam yang telah dibumbui dengan berbagai rempah pilihan, sehingga memudahkan konsumen untuk langsung mengolahnya tanpa harus menyiapkan bumbu dari awal. Ide ini muncul karena kami melihat banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan ibu rumah tangga, yang membutuhkan makanan praktis, hemat waktu, namun tetap memiliki cita rasa yang enak dan berkualitas. Oleh karena itu, produk kami hadir sebagai solusi untuk kebutuhan tersebut. Dalam proses perkembangan produknya, kami tidak hanya fokus pada rasa, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan. Kami akan memilih ayam yang segar dan memastikan proses marinasinya dilakukan dengan standar kebersihan yang baik. Selain itu, inovasi yang kami lakukan adalah dengan mencoba beberapa variasi bumbu agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan rasa. Kami juga terus melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari pelanggan seperti tingkat kepedasan, kemudian tingkat keasinan, dan juga daya tahan produknya. Dari evaluasi inilah kami bisa memperbaiki kualitas produk agar lebih sesuai dengan selera pasar. Inovasi lainnya juga dilakukan pada bagian kemasan, di mana kami membuat kemasan yang lebih rapi, menarik, dan juga higienis, sehingga produk terlihat lebih profesional dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua adalah strategi pemasaran yang kami terapkan. Dalam menjalankan usaha ini, kami menyadari bahwa pemasaran merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan. Oleh karena itu, kami menerapkan beberapa strategi pemasaran yang cukup sederhana tetapi efektif. Salah satunya adalah promosi secara langsung kepada teman, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Cara ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat. Selain itu, kami juga memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan keuangan dan profit usaha. Dari hasil penjualan selama program kewirausahaan berlangsung, total produk yang berhasil terjual mencapai 414 porsi dengan harga setiap porsinya sebesar Rp10.000. Hal ini berarti pendapatan kotor yang kami peroleh adalah sebesar Rp4.440.000. Angka ini menunjukkan bahwa usaha yang kami jalankan cukup diminati oleh konsumen dan memiliki potensi keuntungan yang baik. Jika dilihat dari perkembangan penjualan, puncak penjualan tertinggi terjadi pada minggu kedua bulan Juni, yaitu sebanyak 112 porsi. Jumlah ini menjadi pencapaian terbesar kami selama menjalankan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang kami lakukan pada periode tersebut berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan minat beli konsumen. Sementara itu, pada bulan April hingga Mei, rata-rata penjualan kami berada di angka 47 porsi. Jika dibandingkan dengan hasil penjualan di bulan Juni, dapat dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Dari perkembangan inilah kami belajar bahwa konsistensi dalam menjaga kualitas produk dan pemasaran yang tepat sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan dan keuntungan usaha. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam kelompok. Dalam menjalankan usaha ini, kami bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 5 anggota, di mana setiap anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar keseluruhan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Ada yang bertugas dalam pembelian bahan baku, ada yang fokus pada proses produksi, ada yang bertanggung jawab pada pemasaran, dan juga ada yang mengelola keuangan serta menangani pelayanan konsumen. Pembagian tugas ini sangat membantu kami dalam meningkatkan efisiensi kerja karena setiap anggota dapat fokus terhadap tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, komunikasi yang baik antar anggota juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran usaha. Selama proses menjalankan usaha, tentu ada tantangan seperti perbedaan pendapat atau kendala teknis. Namun, dengan kerjasama yang baik, kami dapat menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Di sini, kami belajar bahwa keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada kekompakan tim dan juga kemampuan untuk bekerja sama. Yang terakhir adalah pencapaian dan perkembangan usaha selama mengikuti program kewirausahaan. Selama program ini berlangsung, kami merasa usaha yang kami jalankan mengalami perkembangan yang cukup besar. Dari yang awalnya hanya sekedar ide bisnis sederhana, kini menjadi usaha ayam marinasi yang telah memiliki pelanggan.
Secara keseluruhan, program kewirausahaan ini memberikan dampak yang sangat positif bagi kami. Tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam berbisnis, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan hasil yang telah kami capai sejauh ini, kami optimis bahwa usaha ayam marinasi ini masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan. Harapan kami usaha ini dapat terus berjalan, semakin dikenal oleh masyarakat, dan menjadi salah satu usaha yang mampu memberikan manfaat serta peluang yang lebih besar ke depannya. Adapun tantangan yang kita hadapi selama menjalani mata kuliah kewirausahaan ini ada kendala internal dan juga eksternal. Di mana di internal karena kita mahasiswa, di mana kita anggota kita semua itu mahasiswa yang aktif. Mereka berkuliah, mereka berorganisasi, dan juga ditambah dengan adanya kewirausahaan ini otomatis kita juga berjualan, di mana hal tersebut yang menjadi kendala utama pada masalah internal kita. Sedangkan di eksternal itu ada beberapa kendala, di mana itu ada persaingan pasar yang itu sangat mengganggu bisnis yang kita jalani, dan kita harus berpikir terus bagaimana solusi daripada adanya persaingan pasar tersebut, dan juga adanya ketidaksesuaian kewirausahaan, di mana kewirausahaan 2 itu ada organizer, dan kewirausahaan 3 itu ada selling, dan lain-lain itu selalu berubah-ubah. Dan masalah internal lagi adalah ketidakkonsistenan daripada anggota kita, di mana dalam menjalani sebuah bisnis kita tidak konsisten mengenai produk-produk yang kita jalani. Kita beranggapan bahwa ketika kita diberikan wadah untuk belajar, kita untuk mencoba segala bisnis dari yang berjualan produk, jasa, dan juga barang. Adapun solusi yang kita coba untuk pecahkan, di mana ketika kita tidak mempunyai waktu atau waktu kita terkendala karena kita mahasiswa yang aktif di organisasi maupun di perkuliahan, kita membuatkan jadwal, di mana ada kalanya di 1 minggu itu kita produksi, ada kalanya kita berjualan, dan lain halnya. Dan juga untuk masalah eksternal, kita mencoba untuk melakukan pemasaran yang berbeda daripada yang lain, di mana kita melakukan pemasaran di sosial media dan juga secara langsung. Bahkan kita terkadang kita adanya door to door atau menggunakan sales seperti itu. Dan juga untuk apa yang kita pelajari dalam berwirausaha ini banyak hal, di mana berwirausaha itu tentunya harus ada planning yang dibuat, kita harus matang, dan juga adanya konsistensi dalam berbisnis. Kita harus konsisten dalam menjalani bisnis, karena adanya naik turun dalam bisnis ini, kadang penjualan naik, kadang turun. Kita juga harus konsisten dalam menjalani hal tersebut. Dan masih banyak hal lagi yang dapat kita pelajari, di mana itu semua membentuk karakter kita untuk berwirausaha. Sebagai mahasiswa yang menjalankan mata kuliah kewirausahaan, kami itu tidak hanya mempelajari teori, tetapi kami juga mempraktekkan teori tersebut dari nol. Kemudian salah satu bagian penting dalam evaluasi suatu usaha itu adalah analisis. Kita menggunakan analisis SWOT, yang mana pada kewirausahaan 3 kita mengawali selling itu dengan produk chicken karage. Dari sisi kekuatan, produk ini itu mudah dibuat, bahan baku terjangkau, dan mudah diterima oleh mahasiswa, yang dimana pasar ini itu cocok untuk produk chicken karage. Namun, kami juga belum memiliki pengalaman bisnis yang cukup lebih, yang dimana branding produk ini juga belum luas, dan masa simpan produk yang pendek menjadi tantangan tersendiri. Pada kewirausahaan 3 ini, kita mengawali selling dengan membuat produk chicken karage, yang dimana dari sisi kekuatan produk ini itu mudah didapat, bahan baku terjangkau, dan sangat cocok untuk pasar mahasiswa. Rasanya yang familiar, juga mudah diterima. Kemudian dengan pengalaman berjualan kami yang masih sangat minim itu, dan belum ada branding yang kuat, dan masa simpan produk itu yang masih menjadi tantangan tersendiri. Peluang pada chicken karage ini itu sangat besar, dan tren makanan kekinian terus berkembang. Tapi kami pun waspada terhadap ancaman seperti persaingan dengan pedagang lokal, selera konsumen yang cepat berubah, serta fluktuasi harga bahan baku. Kemudian pada kewirausahaan 4 itu kami beralih ke ranah jasa, yaitu clean house and house. Kekuatan pada
jasa ini itu terletak pada inovasi yang relevan, jasa kebersihan untuk mahasiswa kos yang selama ini kurang terlayani. Kami juga mulai memperhatikan aspek legalitas yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha. Kelemahan pada jasa ini yaitu adalah kepercayaan konsumen yang harus dibangun dari nol dan keterbatasan SDM sebagai mahasiswa yang masih memiliki tanggung jawab akademik. Peluang yang kami lihat ini cukup menjanjikan. Banyak penghuni kos membutuhkan layanan ini dan potensi ekspansi ke rumah tangga sekitar kampus itu sangat terbuka. Ancaman yang kami waspadai pada jasa ini itu adalah munculnya kompetitor serupa dan persepsi konsumen bahwa kebersihan bisa dikerjakan sendiri. Kemudian pada kewirausahaan timah itu fokus kami beralih pada promosi produk, yaitu memilih topi custom. Kekuatan utama pada produk ini itu adalah nilai visual yang tinggi, sangat ideal untuk konten media sosial. Nilai kustomisasi juga menjadi daya tarik yang membedakan kami dari produk lain. Kelemahannya, kami itu bergantung pada pihak ketiga untuk produksi, dan waktu pengerjaan custom bisa memakan waktu yang tidak sebentar. Peluangnya itu cukup besar. Tren fashion custom terus naik di kalangan anak muda, dan platform seperti Instagram dan TikTok itu membuka jangkauan yang sangat luas. Ancaman yang nyata adalah banyaknya toko custom serupa di marketplace serta tren fashion yang berubah cepat. Kemudian pada kewirausahaan 6 ini, kami itu fokus pada distribusi dan reseller dengan produk marinasi ayam. Kekuatan produk ini adalah kepraktisannya. Konsumen itu mendapatkan bahan masak berkualitas tanpa harus repot menyiapkan bumbu. Sistem reseller juga memungkinkan kami memperluas pasar tanpa harus menanggung semua produksi sendiri. Kelemahan yang ada pada kami itu adalah masa simpan yang terbatas dan belum adanya sertifikasi resmi, yang mana kemudian itu karena kami masih mahasiswa, sehingga kami menjalankan produksi itu seminggu sekali dalam sistem PO. Peluangnya itu sangat besar. Pasar UMKM kuliner dan rumah tangga membutuhkan produk seperti ini, yang mana tren memasak di rumah itu masih bertahan kuat. Ancaman terbesar itu adalah persaingan dari brand besar yang sudah memiliki sistem distribusi yang lebih mapan. Dalam menjalankan usaha, kelompok kami berupaya menerapkan etika bisnis dan prinsip kewirausahaan Islami sebagai pedoman utama. Bagi kami, usaha bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga harus dijalankan dengan cara yang benar, jujur, dan tentunya bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha yang kami lakukan selalu mempertimbangkan kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, keterbukaan dalam pelayanan, serta sikap amanah dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kami percaya bahwa kepercayaan pelanggan adalah modal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, kami juga menerapkan prinsip tanggung jawab dalam setiap proses kerja, mulai dari pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga pelayanan kepada konsumen. Semuanya dilakukan dengan penuh kesungguhan. Kami berusaha untuk tidak merugikan pihak lain, baik dalam hal kualitas produk maupun dalam proses transaksi. Dalam kewirausahaan Islami, nilai seperti adil, disiplin, tolong-menolong, dan saling menghargai juga menjadi bagian penting yang kami terapkan dalam kerja kelompok. Melalui proses ini, kami belajar bahwa etika bisnis tidak hanya memperbaiki cara kerja usaha, melainkan juga membentuk karakter anggota agar lebih profesional dan berintegritas. Dengan menerapkan prinsip bisnis Islami, kami berharap usaha yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga membawa nilai kebaikan, keberkahan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Pemanfaatan teknologi. Dalam perkembangan usaha, teknologi menjadi salah satu faktor yang penting dalam membantu kelompok kami. Kami memanfaatkan teknologi untuk mendukung berbagai kegiatan usaha agar lebih efektif, efisien, dan menjangkau lebih banyak konsumen.
salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang paling utama adalah penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Melalui platform seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, kemudian Facebook, dan marketplace lainnya, kami dapat memperkenalkan produk dengan cepat dan lebih menarik. Konten promosi yang dibuat juga dapat membantu meningkatkan daya tarik calon pembeli terhadap produk yang kami tawarkan. Selain promosi, teknologi juga kami gunakan dalam proses komunikasi dan koordinasi antar anggota kelompok. Dengan bantuan aplikasi pesan instan, kami bisa berdiskusi lebih mudah, membagi tugas, serta memantau perkembangan usaha secara real time. Teknologi juga sangat membantu dalam pembuatan desain promosi, dokumentasi kegiatan, dan juga pencatatan keuangan sederhana. Hal ini membantu pengelolaan usaha menjadi lebih rapi dan terstruktur. Perkembangan teknologi tidak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan usaha. Produk menjadi lebih dikenal, jangkauan pemasaran semakin luas, dan proses pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat. Dari pengalaman ini, kami menyadari bahwa di era digital seperti sekarang, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan bagian penting daripada membangun usaha yang kompetitif dan berkembang. Oke teman-teman, di sini saya akan mewawancarai teman saya yang membeli produk saya, yaitu buah segar. Perkenalkan, nama saya Ajir Supratama, NIM akhir 370. Nah, langsung saja ya, kita testimoni orangnya, teman saya ini. Langsung sini teman-teman. Ini teman saya. Perkenalkan diri ada, Mas. Nama saya Selamat. Selamat. Oke. Alasan Anda membeli produk ini karena apa, Mas? Karena rasanya yang lumayan enak dengan harga yang ya affordable lah gitu. Ya, untuk kualitas gimana, Mas? Menurut jenengan, Mas? Untuk kualitasnya ya standar lah dengan harga segitu, tapi ya cukup oke lah ibarat. Oke. Jadi untuk rasanya mungkin ini lebih enak ya, dari yang lain-lain ya. Karena dengan harga terjangkau dan harga yang relatif lebih ya standar lah, dibilang lebih standar. Dimakan Mas. Jangan malu-malu, dimakan. Oke. Jadi ini ya guys, produk saya yaitu buah segar seperti itu. Nah, pesan untuk motivasi untuk saya agar lebih semangat menjalankan usaha ini gimana, Mas? Motivasinya, Mas, kata-kata. Ya mungkin lebih diperluas lagi gitu cara pemasarannya gitu supaya ya bisa lebih meningkatkan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya salah satu mentor pada proses yang dijalani mahasiswa pada KWU 1 sampai 6. Pada kelompok 1, produk andalan mereka adalah ayam marinasi. Mereka telah menjalani proses belajar bagaimana teori-teori harus dipelajari pada KWU Islami, kemudian menjalani IO Event Organizer dengan mengikuti berbagai lomba produk bisnis, kemudian bagaimana belajar tentang penjualan produk, kemudian menjalani legalitas produk daripada produk konsumsi yang mereka harus produksi, kemudian mereka mempromosikan produk agar produknya lebih dikenal. Selanjutnya pada KWU 6 retail ini adalah mereka lebih memfokuskan pada produk ayam marinasi dengan penjualan yang cukup signifikan. Sukses selalu KWU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini, kalian menunjukkan pengembangan yang cukup baik. Kalian termasuk kelompok yang responsif dan mengikuti arahan di kelas maupun di grup, disiplin dalam menjalankan tugas, serta konsisten dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, terlihat juga adanya kemajuan dalam tim kerjasama dalam pengembangan ide usaha yang dijalankan. Saya sebagai asisten dosen mengucapkan selamat kepada kelompok kalian yang telah menyelesaikan proyek kewirausahaan ini selama 6 semester. Terima kasih atas kerjasama tim, semangat, dan kerjasama yang telah ditunjukkan. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat
menjadi bekal berharga untuk terus berkembang, berinovasi, dan menghadapi tantangan di masa depan. Sukses untuk kalian. Terima kasih. 오랜만에 이 동네를 찾았어 골목골목을 따라다니면서 희미하게 남아있는 우리의 흔적을 지나 고개를 들어보니 난 어느새 오늘 밤 길어진 이 밤을 헤매다 너의 집 앞을 서성이다